Nanti biar nyusul deh yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam semuanya. Ada Mas Udin, Mbak Lintang, Mbak Aulia. Kalau yang farmasi K3 2023 ini, hostnya atau gimana? Selamat malam semuanya ya. Nanti sambil menunggu teman-temannya hadir. eh Totalnya bertujuh ya kalau nggak salah. Iya Ibu, untuk Mbak Latifa, izin Ibu sakit. Oh sakit ya, semoga lekas sembuh. Mbak Latifah, semoga lekas sembuh. Yang lain berarti kemungkinan masih akan join tapi terlambat ya. Oke, infonya, thanks infonya Mbak Lintang. Dan malam hari ini kita mau lanjut nih ya, diskusi, sharing terkait persiapan praktikum biomedik di laboratorium yang nantinya teman-teman akan melakukan pemeriksaan ELISA. ELISA tertentu aja ya, tidak semua parameter. Yang penting kan mengetahui apa just to know. Jadi itu kurang lebih teman-teman di sini untuk biomedik farmasi nanti ELISA-nya terkait dengan sifilis, yaitu penyebabnya bakteri Treponema pallidum. Lalu ELISA untuk HBsAg, hepatitis B. Jadi kalau di teknologi bank darah memang ada 4 parameter yang wajib diperiksa ya untuk uji saring darah, hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Dan nggak hanya ELISA sebenarnya, nanti kalau naik kelasnya ada CLIA, ada PCR, ya polymerase chain reaction, lalu NAT, nucleic acid testing. Nah, sebelum kita diskusi terkait dengan ELISA, apa itu ELISA? Nanti kita tonton video bersama. Mari kita berdoa dulu ya, sesuai agama dan keyakinan masing-masing untuk memulai belajar. Berdoa, dipersilakan. Ya, berdoa selesai. Dan untuk malam ini, jadi teman-teman semuanya, ya saya ulangi, kalau Mbak dengan Bu Titi sudah belajar terkait dengan pengenalan alat, reagen, kemudian terkait dengan teknologi ini ya, biomedik itu, jadi yang kalau Anda pernah mendengar, yang ini kan ELISA sebenarnya kan kalau di lab TBD yang infeksi menular transfusi darah itu ada istilah rapid test, pemeriksaan yang manual ya, yang paling istilahnya bukan pakai alat canggih. Kemudian ELISA ini sendiri ada semi automatic dan yang full automatic. Kemudian ada CLIA, chemiluminescence, jadi bukan lagi enzim link immunosorbent assay. Ada CLIA, CLIA, lalu ada PCR, polymerase chain reaction, itu reaksi rantai berulang pakai DNA, dan NAT, NAT, nucleic acid testing, jadi uji dengan ini juga nucleic acid, jadi asam nukleat di tingkat molekuler. Jadi untuk deteksi pengujian secara molekuler. Secara serologis, kalau membahas ELISA itu sangat luas sekali. Ya, nanti kita akan belajar bersama di sini. Kalau mendengar ELISA itu enzim ya, tentunya di depannya enzim. Di sini secara serologis. Nah, pada pemeriksaan serologi itu, seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan pekan lalu, misalkan kalau di prodinya Ibu ya, kebetulan saya di prodi D3 Teknologi Bank Darah, nah itu untuk terkait dengan serologi, khususkan seronya itu serologi golongan darah, deteksi antigen antibodi pada sampel darah. Dan luas sekali kita tahu beragam penyakit penyebabnya adalah mikroorganisme patogen, mau virus, bakteri, ya, fungi, parasit, dan lain sebagainya. Itu tentunya masing-masing ya perlu segera untuk deteksinya. Jadi untuk tes-tes seperti Widal tes, ya, kemudian untuk penyakit-penyakit lain yang membutuhkan uji diagnostik secara cepat juga menggunakan teknik serologi. Nah, yang akan kita bahas nanti untuk mendasari Mas dan Mbak jika sudah siap untuk praktek pemeriksaan ELISA itu tadi, contohnya ya kalau bakteri yang sifilis itu Treponema pallidum, kemudian yang virusnya kita tentukan dengan HBsAg
atau hepatitis B. Jadi nanti yang ada contoh dari bakteri dan virus. Nah, itu sebagai dasar. Mungkin untuk saat ini, tahun ini, belum PCR, belum NAT gitu ya. Dan yang penting pengenalan dulu, kira-kira untuk teman-teman farmasi, dasar biomedik seperti ini ya. Nggak jauh-jauh dari unsur biokimia, kemudian sel dan molekuler ya, kalau belajar biomedik. Oke, untuk itu mungkin saya paparkan dulu PPT-nya, terus nanti kita akan tonton video bersama ya. Semoga nanti bisa dipahami. Kalau belum dipahami, maka bisa dipelajari sendiri ya, baca-baca, kemudian diskusi sama teman, sehingga punya gambaran nanti terkait dengan pemeriksaan Elisa ini. Ini ada yang keluar masuk ya sinyalnya, jadi nggak aman ya. Semoga sinyalnya aman ya, wifi-nya dimanapun berada. Oke, terus hari ini terkait Elisa enzyme link. Coba saya sebentar. Untuk yang namanya bagus Elisa, sudah nampak ya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, ini lah gede ini biar langsung kelihatan. Elisa. Ya teman-teman, jadi kalau membahas Elisa, enzim yang depannya enzim imunosorbent asai pengukuran Elisa. Di sini kalau dengan istilah Elisa, teman-teman, saya ulangi lagi ya terkait sekilas lagi terkait kemarin eh, pengenalan tentang ada yang namanya antigen, ada antibody, lalu reaksi antara keduanya, interaksinya. Tapi, oh ada istilah lagi nih, epitope ya, kalau ingat kemarin. Kalau kita belajar antigen, ya, yang dimaksud apa sih antigen? Maka saya berharap Mas dan Mbak tidak melupakan istilah dari antigen. Yang disebut di sini molekul atau struktur molekuler seperti virus, bakteri, fungi atau jamur, peptida, toksin, dan lain-lain. Yang men-trigger respon imun dari suatu host. Itu antigen. Ya, anti serum, blood serum ya. Jadi kalau menyebutkan serum darah yang mengandung antibodi terhadap antigen yang spesifik. Nah, kalau ada antigen, oh ada antibodi. Di sini antibodi itu kelompok dari serum protein yang disebut juga nama lainnya adalah imunoglobulin. Masih ingat ada berapa macam imunoglobulin? Pekan lalu kita bahas. Ada 5, IgG, IgM, IgA, IgD, IgE. GAMDE ada 5 macam imunoglobulin. Di sini dia yang mengenali dan mengikat bagian antigen dengan spesifisitas yang sangat tinggi, with very high specificity. Nah, bagian epitope ini tuh punya siapa? Meskipun letaknya di samping antibody, ini adalah part of antigen. Epitope ini bagian dari si antigen ya, yang berinteraksi dengan si antibody. Kalau diingat lagi, harus ada kecocokan. Yang ujungnya lancip alias segitiga, yang ujungnya kotak, yang ujungnya setengah bulat. Nah, mereka akan ketemu. Mereka mau berikatan jika spesifik. Kalau nggak cocok, mana bisa mereka berikatan atau berinteraksi ya. Nah, ini miliknya si antigen. Jadi kalau antibody dia ada istilah paratop ya bagian ujungnya. Kalau epitop ini disebut dengan determinan antigen ya, nama lainnya. Nah, jadi baik antigen dan antibody bisa saling berikatan karena adanya epitopnya si antigen dan paratopnya si antibody. Oke, ini silakan dibaca lagi sendiri ya materi pekan lalu. Dan yang hari ini kita mau lanjut terkait dasar dari ELISA. Nah, ini istilah untuk antibody itu kalau poli itu berarti banyak, poliklonal, ya. The collection of immunoglobulin molecules, ini kan banyak ya kumpulan yang dapat bereaksi terhadap antigen spesifik. Dia dapat mengidentifikasi epitop yang berbeda. Kalau mono ini satu tunggal antibody monoklonal, monospesifik antibodies. Yang ini adalah
identical copies yang dibuat oleh satu tipe sel imun. Jadi dia hanya dapat mengidentifikasi hanya satu epitop yang spesifik, mono, tunggal satu. Spesifik satu aja ya. Kalau poliklonal, dia kalau kumpulan collection of immunoglobulin, maka dia bisa mengidentifikasi epitop yang. Nah, langsung nih kita ke prinsip. Belajar tentang ELISA di sini, teman-teman pahami bahwa ELISA sudah mengalami banyak perubahan sejak teknik ini pertama kali dipublikasikan. Jadi semua teori ya, semua hasil temuan seorang ilmuwan itu diujikan, dipublikasikan. Dan terkait teknik ini, indikatornya adalah enzim. Jadi makanya ELISA, karena E-nya itu adalah enzim untuk reaksi imunologi. Jadi dia apa sih ELISA itu? Dia teknik biokimia, basisnya plate, plate ya, satu microplate untuk bidang imunologi ini khususnya deteksi, mengukur konsentrasi antigen seperti peptida, hormon, protein, dan lain-lain, dan antibodi dalam suatu sampel. Jadi antigen, kalau cek lagi gambarnya ya, banyak sekali macamnya. Ini yang penting ada antigen dan antibodi pada suatu sampel. Ini bisa dideteksi oleh teknik biokimia berbasis plate atau microplate tadi, ya, dengan indikator enzim. Itu ELISA. Ya, ada plate, kemudian teknik biokimia pakai plate. Ini dalam bidang imunologi, deteksinya adalah antigen dan antibodi. Dalam ELISA itu antigen diimobilisasi di atas plate-nya, dikonjugasikan dengan antibodi spesifik yang berikatan dengan enzim. Terbang. Lalu deteksinya itu dengan melihat perubahan warna. Nanti kalau belum paham dengan kalimat ini, nanti bisa dicek melalui video, kita tunjukkan kok ada istilah perubahan warna ya. Karena ada aktivitas enzim terhadap substrat. Kalau kata-kata susah dibayangkan, jangan khawatir. Mungkin dengan secara audiovisual, tonton video, bisa lebih paham ya. Nah, ELISA itu kalau Anda pahami kenapa ada ELISA. Nah, sebelumnya udah ada namanya metode radioimmunoassay. Ya. Jadi dikembangkan untuk menggantikan metode radioassay ini. Dia pakai radioaktif untuk deteksinya. Nah, radioaktif. Kalau menurut Mbak dan Mas mungkin secara keamanan yang lebih aman ELISA ya. Ada menggunakan RIA ini, radioimmunoassay, karena pakai radioaktif. Nah, di tahun berapa sih ELISA muncul? Di tahun 1971, Peter Perman dan Eva Engvall dari Stockholm. Ada paper tentang ELISA, dia mengukur konsentrasi IgG ya, imunoglobulin G dalam serum kelinci. Pakai apa? Enzim alkalin fosfatase. Nah, Anton dan Van Women ini juga dari Nederland ya, dari Belanda, sama-sama ada publikasi tentang EIA. Kalau dia enzim immunoassay, mereka konsentrasi HCG, human chorionic gonadotropin. Urin, misalnya kalau yang tes kehamilan ya, yang istilah ada HCG, ini yang menggunakan horseradish peroxidase atau HRP sebagai enzim. Jadi kalau dibilang ELISA dan EIA itu sensitivitasnya lebih tinggi dan lebih aman dibanding metode sebelumnya yaitu RIA tadi, radioimmunoassay. ELISA atau EIA lebih sensitif dan lebih aman dibanding radioimmunoassay. Prosedurnya nanti yang saat di laboratorium Anda memeriksa prosedur ELISA dilakukan dengan tahapan pertama voting ya. Sini. Antigen atau antibodi diimobilisasi dalam 96 well polystyrene plate. Jadi ada 96 sumur ya untuk microplate-nya. Lalu dilakukan blocking, di mana bagian yang tidak ada antibodi atau antigen ditutupi dengan reagen blocking. Lalu diinkubasi dengan antibodi yang dikonjugasi dengan enzim.
setelah inkubasi, jadi sabar ya, karena memang setelah inkubasi perlu dicuci, washing, untuk menghilangkan antibodi yang tidak berikatan. Nah, cara membuangnya bagaimana? Nanti ada video yang menunjukkan bagaimana cara melakukan pemeriksaan ELISA itu, ya tahap inkubasinya, dan saat kita harus lakukan pencucian. Nah, setelah dicuci, maka substrat ditambahkan ke dalam plate yang akan menghasilkan perubahan warna. Nah, jadi kalau itu maka dibaca menggunakan microplate reader. Nah, setelah itu Anda bisa mengamati di sini bahwa enzim yang banyak digunakan adalah KRP dan AP. Yang lain juga ada, contohnya seperti katalase. Lalu nanti pembacaan bisa pakai spektrofotometer ya, kolorimetriknya nanti. Pemilihan substratnya nanti tergantung sensitivitas pengujian. Jadi instrumennya untuk deteksi sinyal kita bisa menggunakan seperti spektrofotometer, fluorometer, atau luminometer. Kalau di lab biasanya kalau di farmasi dan di TBD ini ada ya yang namanya spektrofotometer untuk dengan prinsip menyerap cahaya ya absorbansinya untuk bisa mengukur seberapa dengan panjang gelombang tertentu ya berapa nanometer kita bisa mengukur ya sensitivitasnya seperti apa. Ya. Lalu di sini contoh nanti bisa dibaca sendiri terkait dengan ELISA oleh Claire Horlock dari London. Di sini untuk ELISA ditunjukkan dengan gambar yang simple ya. Nah, kok ada istilah sandwich ELISA? Tenang aja, nanti kita pelan-pelan bahas satu-satu. Karena untuk ELISA tadi prinsipnya yang penting sudah tahu itu metodenya apa, kemudian apa, kalau macamnya nanti ada ELISA direct, indirect, sandwich ELISA, yang lalu kemudian ada yang namanya kompetitif. Jadi ada 4 macam. Oke, ini silakan dibaca sendiri ya yang bagian ini. Kait contoh ELISA ya dari gambar-gambar ini dari serum apa yang digunakan. Oke, satu-satu dulu bahwa terkait ELISA ini ya untuk ELISA tadi disebutkan 96 wells itu seperti ini. Jadi kalau dari misalnya 8 sumur dikalikan sekian untuk 96 sumur ya. Dan di sini ada antibodi primer, kemudian ada antibodi yang sekunder juga ya. Lalu substrat, enzim substrat adalah tulisan S, lalu antigen yang akan dianalisis ya. Nah, di sini kalau disebutkan diulang-ulang sama, sebenarnya Anda sudah paham tadi kenapa RIA diganti dengan ELISA ya. Replace radioimmunoassay in the early 1970 ya, tahun 1970 udah muncul ELISA ini. Dan tahapannya antibody capture ELISA di sini adalah addition of antigen to untuk adesi antigen di dalam sumurnya tadi. Binding mengikat label primary AB to AG. Jadi antibody terhadap antigen. Lalu nanti kita ada lihat reaksi enzim dengan substrat. Enzim dan substrat. Jadi kalau ini kan hanya membutuhkan satu antibody. Fast and easy ya. Ya cepat. Tapi segala sesuatu yang cepat dan mudah itu ada kelemahannya. Low specificity, low sensitivity ya. Terkait dengan ini semua ada plus minusnya. Ini yang direct. Sedangkan yang indirect, apa bedanya? Dan dilihat dari gambar kelihatan ya di sumurnya ini yang pertama jelas lebih simpel. Yang kedua, nggak hanya satu nih yang seperti huruf Y ini ingat ya, ini antibodi atau imunoglobulin. Jadi strukturnya mirip seperti huruf Y. Nah, kalau yang di sini kan nggak hanya satu yang di indirect itu ya. Ini sama-sama addition of antigen to well, mengikat antibodi terhadap antigen, tapi ada secondary antispesies antibody to primary antibody. Jadi ada dua, ada primer dan sekunder. Jadi sama-sama ya ada apa aja di dalam sumur ini, maka untuk indirect ELISA dia membutuhkan ada sekundernya.
Oke, saya lanjutkan. Oke, untuk yang selanjutnya terkait dengan pemeriksaan Elisa yang indirect tadi, dia memang ini ya, dia disebut lebih tinggi sensitivitasnya, tapi ada kelemahannya. Nanti Anda bisa baca di sini. Untuk indirect Elisa, sedangkan untuk sandwich Elisa di sini apa nih disebut ada double or triple sandwich Elisa, dash or dash nih, addition sama-sama ya. Kalau disebutkan ada most commonly used in plant pathogen detection. Nah, di sini ada antibody, ada antigen, ada juga yang disebutkan enzymatic reaction with substrate. Oke, kemudian untuk bedanya sandwich ELISA, di sini kan ada antigen yang mengikat antibodi primer, kemudian ada yang di label antibody to antigen ini pada second binding site. Jadi ada kedua tempat pelekatan yang kedua ini. Dan dilihat di dalam sumur ini untuk antigen needs two binding sites for antibody. Jadi Anda lihat antigen membutuhkan dua ya tempat untuk berikatan ya terhadap antibodinya. Ya, antigen to be analysis. Jadi setelah tahapan ini sandwich double gitu. Kalau ingat sandwich berarti ingat double. Malah ada bisa triple ya. Oke. Jadi ada direct, indirect, dan sandwich tadi, maka kita bisa simpulkan bahwa setiap pemeriksaan ELISA itu untuk metodenya ada kelebihan dan kekurangannya, advantage and limitations. Di sini tentunya kita bisa mempertimbangkan kapan kita akan menggunakan ELISA. Di sini kaitannya kalau pada tanaman gitu ya, untuk screening rutin pada tanaman, analisis dan identifikasi dari pestisida ya, hama yang mengganggu tanaman, atau diagnostik metode dengan eh, untuk bisa menunjukkan sampel yang positif dan lain sebagainya. Ya, intinya masing-masing metode tadi tentunya akan dipilih sesuai dengan apa yang jadi tujuan pemeriksaan. Ya, kalau butuh cepat berarti pakai direct. Tapi nanti ada plus minusnya semua metode itu. Teman-teman bisa baca-baca lagi terkait kelebihan dan kekurangan dari masing-masing Elisa. Nanti bisa ditonton di video YouTube. Ini story tadi sudah. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman untuk tampilan tampilan dari microplate-nya. Well, microtiter plate being used for ELISA. Jadi, dengan kita mau lihat perubahan warna kan untuk identifikasi substansinya. Kemudian satu antibodi dengan spesifisitas untuk antigen spesifik. Oke. Prinsip ELISA itu seperti ini. Ada antigen, ada antibodi. Di sini IgG, IgM, or IgAN dalam serum pasien. Lalu misal ada anti-human antibody dengan enzim konjugat, maka nantinya enzim itu ya akan mengalami perubahan warna. Di sini perubahannya ada perubahan warna yang bisa diamati, kita bisa deteksi, identifikasi karena ada warna yang berubah tadi. Jadi ada enzim substrat di sini. Ini kalau disebutkan yang cocok ini kan ini primary antibody, dia bisa melekat ke ujung sini karena sama. Dia nggak bisa dong sama yang si lancip, sama yang ujung bulat atau yang berlekuk lancip segitiga ini. Jadi bisa melekat karena cocok. Kemudian nanti setelah antibodi primer ini melekat, dia bisa menghasilkan perubahan seterusnya ya. Jadi untuk ini tampilan antigen yang berbeda pada setiap sampel. Yang sesuai mana dia bisa berubah. Nah, jadi tadi how does ELISA work? Jadi kalau ada variasi ELISA tadi, ya
Ini juga kaitannya dengan afinitas. Kalau tadi disebutkan ada human chorionic gonadotropin HCG. Ini pada saat untuk tes kehamilan ya. Ada urin pagi hari yang disarankan seperti itu. Lalu ada terkait dengan HCG, a mixture of purified HCG linked to an enzyme and sample. Sampel seperti darah, urin dan lain-lain yang digunakan untuk sistem ini, yang untuk ujinya. Tapi the more HCG which is present in the test sample has the less enzyme. Maka ini semua metode juga bisa kita ketahui ada plus minusnya juga ya. Oke, kalau tadi 1, 2, 3 direct indirect sandwich ini ketiganya disebut sebagai non-competitive ELISA. Nah, sedangkan selain 3 ini ada lagi yang disebut sebagai competitive ELISA. 4 ya, kalau dibedain lagi tidak hanya direct, indirect, sandwich, tapi ada lagi kompetitif. Oke, kurang lebih alat-alat yang akan Mas dan Mbak gunakan dalam pengujian ELISA. Ya, enzim ini ya, teknik biokimia dengan enzim, microplate washernya, ini tadi yang plate-nya ELISA plate, ini microplate reader, pembacaannya, kemudian inkubator, ELISA kit, micropipette. Ya, saya rasa semua semoga sudah pernah menggunakan ini ya, seperti micropipette sudah terbiasa. Jadi nanti saat melakukan pemeriksaan itu akan bisa lebih cepat. Harapannya sudah tahu dasar teorinya, sudah tonton videonya. Saat beneran praktek di laboratorium, Anda akan membutuhkan waktu yang lebih cepat, efisien waktu maksud saya ya. Karena bilang dong udah pakai inkubasi, pakai pencucian ya, tahap-tahap begitu. Maka kalau sudah menguasai penggunaannya, insya Allah bisa lebih cepat. Oke, jadi tadi ini ya, bagian konfigurasinya. Dari gambar sebenarnya nggak kelihatan ya teman-teman ya sebenarnya terkait perbedaan antara si langsung ini direct, indirect, dan sandwich ataupun yang dimaksud dengan kompetitif. Direct only one, yang hijau ini satu. Indirect muncul lagi yang biru disebut atribut yang sekunder. Sandwich ada lagi selain biru sama hijau yang melekat ada lagi kan di sini double kan? Malah dibilang not only double but also triple yang capture antibody-nya ini. Ya, yang pertama hanya hijau, primer. Yang indirect ada sekunder. Yang sandwich selain yang primer dan sekunder adalah ada lagi yang datang ya bisa melekatan ya dengan yang bisa melekat ya capture antibody-nya ada 2 di sini. Yang disebut sandwich ELISA. Sedangkan yang kompetitif ELISA di sini ini ada inhibitor antigennya. Dan ada substrat sama-sama ada substrat ya. Jadi ada 2 kompetitif dong, bersaing, identik kita bisa analogikan. Nah, jadi untuk direct ELISA itu seperti ini ya. Dia deteksi langsung menggunakan antibody yang memiliki substrat seperti HRP. Jadi kelebihannya ini fast, easy, cepat, mudah karena hanya satu, tapi dia butuh pewarnaan setiap jenis antibody. Ya, jadi ini untuk direct ELISA. Sedangkan indirect tadi dia kan memang ada sekunder ya. Oleh karena itu dia disebut sensitivitasnya lebih tinggi karena ada 2 jenis anti fleksibel juga. Tapi kekurangannya kita akan lebih lama ya waktunya karena perlu tambahan mencuci dan inkubasi. Oke, kalau kata kuncinya direct tadi adalah untuk analisis respon imun terhadap satu antigen tertentu, itu untuk direct, maka untuk indirect ini konsentrasi total antibody. Direct untuk menentukan antibodinya, indirect untuk menentukan salah. Saya kebalik ya.
Kalau untuk direct ini antigen ya, direct ini untuk antigen tertentu, maka indirect untuk antibody tertentu. Ada suatu sampel. Oke, direct antigen, indirect antibody. Kalau sandwich, nah ini capture and detection antibody, maka ada pasangan antibody yang cocok. Ini yang hijau sama yang pink ini ya, disebut dia pasangan antibody yang cocok. Karena lokasinya atau epitop nih, ujung dari si antigen itu memang spesifik dan tidak overlapping. Oke, ini juga tinggi spesifisitasnya, cocok, observable kompleks. Sensitifnya juga tinggi ya. Jadi tidak hanya spesifisitas tapi juga sensitivitas. Oke, di sini kelebihan dia itu fleksibel, Bu. Bisa dengan metode deteksi direct atau indirect. Di sini untuk apa sih sandwich ELISA? Konsentrasi antigen atau analyte dari sampel yang kompleks ya. Apa aja? Bisa hormon, sitokin, protein dari mikroorganisme seperti bakteri, virus, parasit, dan lain-lain. Ini sandwich ELISA. Ingat ya, direct tadi untuk antigen, indirect tadi untuk antibody. Sandwich ELISA untuk konsentrasi antigen atau analyte dari sampel yang kompleks. Kompetitif. Selain tiga tadi, ada yang disebut kompetitif ELISA. Kalau yang tiga sebelumnya, tadi non kompetitif ya. Ini kenapa kompetitif? Teman-teman lihat di sini memang ada dua. Kedua antibodi yang akan berkompetisi, akan bersaing untuk berikatan dengan antigen. Semakin tinggi konsentrasi protein target, semakin kecil sinyal yang terbaca oleh alat. Ya, ini tinggi sensitivitasnya. Dan kelebihannya bisa ya dengan konsentrasi yang rendah dalam sampel. Kelebihan kompetitif karena ada dua antibodi yang berkompetisi itu dia bisa untuk ukur konsentrasi antigen atau antibodi yang konsentrasinya kecil ya. Kalau kompetitif karena ada dua antibodi. Contoh untuk kalau hasilnya nanti bisa dianalisis ya dengan kurva standar. Ini akan diajarkan pada saat Anda di laboratorium langsung dalam kegiatan pemeriksaan ELISA itu ada kurvanya. Secara kuantitatif ini menghitung dikalkulasi ya kurva standar ini pengenceran serial antigen atau antibody target. Kalau kualitatif maka di sini kan kalau kuantitatif dengan kurva standar, maka untuk kualitatif untuk menghasilkan jawaban ada nggak sih antigen antibodinya dari mana? Berdasarkan absorbansi blanko. Saya kita menggunakan spektrofotometer ya. Kalau semi kuantitatif, berarti nanti nilainya yang level relatif. Bandingin ya, kontrol atau sampel lain. Nah, di sini teman-teman sudah bisa membayangkan tadi apa itu ELISA, kemudian macamnya. Nanti untuk apa sebenarnya ELISA itu yang dikatakan menggantikan radioimmunoassay. Di sini aplikasi ELISA itu bisa untuk deteksi tadi ya, yang menyebabkan penyakit itu kan yang patogen. Jadi kalau ada bakteri, nggak semua bakteri itu jahat, karena ada bakteri yang memang diperlukan tubuh jadi bakteri positif. Nah, ini disebutkan yang menyebabkan penyakit alias mikroorganisme patogen. Kalau fungi ada yang gede ya, yang mikro itu yang kecil-kecil seperti virus bakteri. Kalau parasit sama fungi, jamur itu ada yang gede kelihatan oleh mata. Jadi intinya deteksi patogen-patogen ini. Lalu pengujian titer antibodi atau bisa juga untuk deteksi alergen dalam makanan. Jadi kalau ada orang alergi pisang, bisa aja. Alergi seafood, apalagi ya, kita bisa deteksi ini. Di orang sendiri juga beragam. Ada yang alergi pisang, ada yang alergi kacang, atau yang paling enak adalah normal ya. Kita bisa makan apapun yang enak-enak gitu. Lalu pengujian hormon dan deteksi penanda tumor. Lalu selain itu bisa untuk pengujian obat-obatan dan bahan kimia. Nah, ini untuk aplikasi ELISA.
Mas dan Mbak sebagai seorang asisten apoteker nantinya memang diharapkan mampu, ya, terutama bidangnya kan obat ya, farmasi itu, jadi pengujian obat-obatan ini dan nantinya bisa efektif untuk menggunakan ELISA. Jadi kalau melihat ini tuh tampilannya Anda bisa melihat terkait dengan contoh pengembangan dari ELISA ya. Di sini ada, kalau melihat ini, yang sisi kanan ada sel. Jadi kalau sel B, sel B reseptor, sel B itu bagian dari sel darah putih. Limfosit ya, sel B, sel T itu adalah limfosit, bagian dari sel darah putih. Kalau sel sel T, sel B ini ya menghasilkan antibodi untuk imun tubuh juga kan. Nah, di sini ada CD4, cluster of differentiation 4 ini di bagian permukaannya. Nah, di sini Anda bisa melihat bahwa sel B itu ada dua macam, sel B memori dan sel plasma gitu, bisa menjadi dua bagian. Ini semua dibutuhkan oleh tubuh ya. Sel memori tadi kan untuk mengenali kalau kita pernah terinfeksi sesuatu, dan kita pernah imunisasi, pernah divaksin, kita akan kebal kan? Salah satu peran tugas dari sel B. Lalu di sini ada apa lagi? Misalkan bagian di sini Anda lihat ada ah, bagian dalam dari bagian dalam kalau RNA kan, dari RNA itu kan kalau pada prokariot dia tidak ada membran inti sehingga langsung di bagian tengah seperti itu. Kalau pada ini yang pada ada flagelnya ini apa? Ya, yang seperti bakteri itu kan dia memang memiliki banyak flagel. Untuk pemeriksaan ELISA itu Anda bisa mengetahui banyak sekali jurnal-jurnal yang menjelaskan kayak metodenya. Jadi aplikasinya misal di sini untuk perkembangan enzim untuk deteksi ya dengue virus, virus dengue dan diferensiasinya infeksi awal atau terkait dengan ELISA untuk deteksi hepatitis B dan juga evaluasi ELISA untuk leptospirosis ya serodiagnosisnya dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan deteksi penyakit itu sangat diperlukan pemeriksaan ELISA ini dan teman-teman bisa memahami lebih lanjut dengan menonton video terkait dengan ELISA test dan bisa belajar dengan dari beragam sumber ya, mungkin dari buku atau dari internet, dari web khusus ELISA. Nanti kita akan tugas satu saat terkait dengan plus minus tadi bisa dijabarkan kurang lebih bagaimana kelebihan dan kekurangan dari macam-macam ELISA ini ya, direct, indirect, sandwich, dan competitive. Ada 4 ya berarti. Untuk ELISA ini dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Kalau nanti kita nggak usah pakai kompetitif ya, kita utamakan 3 ini, direct, indirect, dan sandwich aja. Bisa dibahas bersama dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan prosedur ELISA. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Nanti kalau di sebelum masuk lab, Anda akan diinfokan terkait dengan modul singkat ya, berarti yang terkait dengan pemeriksaan khususnya sifilis dan HBsAg untuk ELISA-nya. Oke, jadi kita lihat dulu videonya supaya lebih paham untuk ELISA itu seperti apa.
Oke, dari sini kan Mas Damba juga bisa melihat ya, tadi tadi yang microplate-nya 96 wells ya, itu digunakan hanya strip bagian awal aja, kemudian cara ya untuk kenapa perlu dibalik seperti itu, kan nggak takut lepas karena yang memang yang kita hanya menghilangkan yang tidak dibutuhkan ya, yang nggak berikatan. Jadi seperti ini tampilannya kalau kita apa, untuk melakukan penuangan, lanjut lagi. Ikut lagi inkubasi. Tadi negatif sama positif ya. Negatif N sama yang disebutkan di awal. NC, NPC tadi N-nya negatif, P-nya positif. Final wash. Terakhir. Ya, substrat. Ditambahkan setiap support. Tutup lagi, inkubasi lagi. AP, alkaline fosfatase.
Ada perubahan warna, warna kuning. Kita perlu spektrofotometer ya untuk membaca absorbansinya di setiap sumur tadi in each well. Untuk tahu ada atau tidaknya yang dimasukkan antigen protein. Oke, jadi itu tadi yang ditunjukkan bahwa kenapa perlu baca-baca dulu, perlu nonton videonya dulu ya untuk teman-teman sebelum masuk lab untuk pemeriksaan secara langsung terkait ELISA ini, baik direct ELISA ya, atau indirect maupun sandwich, nanti harapannya sudah menguasai teknik dasarnya dengan cara baca dan kemudian cermati apa tahapannya, kemudian tahu kelebihan kekurangan dari setiap metodenya. Apa aja yang diperlukan, alat apa yang digunakan, yang itu nanti teman-teman kita bisa diskusikan lagi pekan depan terkait dengan studi kasusnya ya, khususnya yang direct ELISA, penggunaannya untuk beragam pada dari ELISA itu bisa untuk apa saja, bisa pemeriksaan yang dari jurnal-jurnal penelitian 5 tahun terakhir akan kita mati. Nanti kalau bisa dibagi 3 kelompok, jadi saya pilihkan 3 jurnal ya. Dan untuk hari ini, teman-teman nanti tugasnya, kalau bertujuh di sini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, kalau 7, maka yang belum hadir diinfokan terkait tugas. Nanti akan saya infokan menyusul bahwa ada bermacam-macam kan untuk pemeriksaan ELISA. Cukup kita akan bahas 3, yaitu direct, indirect, dan sandwich ELISA. Masing-masing tim akan membahas lebih detail terkait dengan kelebihan dan kekurangan dari pemeriksaan itu. Kompilasi dari beragam sumber, silakan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, dan berikan referensinya ya dari setiap metode ELISA tadi, supaya bisa saling sharing sama teman-temannya untuk belajar bersama. Oke, terkait dengan ELISA, saya rasa sudah cukup untuk pengantarnya. Teori prinsip ELISA. Jadi enzim ya kata kuncinya ya. Jadi kalau pakai CLIA, CLIA itu chemiluminescence. Atau yang aspek lain. Jadi intinya kita belajar ELISA, yang dimana ELISA sendiri sangat beragam tadi. Harapannya Anda sudah benar-benar mengetahui dasarnya dulu. Nanti aplikasinya akan kita diskusikan pekan depan dalam membahas jurnal. Oke, PR-nya kurang lebih itu ya. Bahas bersama tim, siapa yang dapat ELISA langsung, direct, ELISA tidak langsung, indirect, atau yang sandwich. Yang satu antibody primer, ini ada sekunder antibody. Di sini ada lagi yang membedakan sandwich tadi 2 antibody ya, yang sama kan ya. Nah, makanya disebut sandwich. Ada 2, bisa melekat pada satu antigen. Kita nggak usah bahas kompetitif karena yang ini non kompetitif ketiga-tiganya. Jadi PR-nya adalah 3 hal dan masing-masing kelompok harus menyebutkan kelebihan dan kekurangan dari metode 1, 2, dan 3. Jadi yang kelompok 1 tentang direct, kelompok 2 tentang indirect, kelompok 3 tentang sandwich ELISA. Oke, selamat mengerjakan tugasnya. Nanti akan saya set di Edlink ya, dikumpulkannya H-1 kuliah. Jadi kalau tugas kemarin sudah ada, nanti bisa dimasukkan ke Edlink kalau sudah saya set untuk pengumpulan tugasnya. Oke, teman-teman, ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum, bisa mengikuti ya. Kalau saya kecepatan, mohon maaf ya. Jadi di slide-nya PPT nanti akan saya share link video YouTube untuk belajar. Nanti saya akan infokan tugas biar nggak lupa. Tugasnya apa? 1, 2, 3. Oke, Baik, begitu Bu. dulu. Nanti saya info di WA grup aja ya. Kita sambung di sana untuk diskusi selanjutnya. Mas Udin, Mbak Lintang, Mbak Aulia, Mbak Indah,
Mbak Levia, dan yang lain-lain. Ini kalau formasi K3 ini memang namanya siapa ya Mbak Mas? Atau memang ini co-host ya, saya kan belum tahu. Intinya kalau bertujuh, bagi 3 kelompok. Oke, selamat belajar dan semoga paham dengan Elisa sebelum kita benar-benar menerapkannya di laboratorium pada saat praktek. Ya. Ini masih sesi teorinya. Oke, kita akhiri dulu sesi teori prinsip Elisa. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa ya. Kalau ada pertanyaan nanti boleh disambung di WA Group atau di add linknya. Di sesi pertemuan ini, Elisa, kita ngobrolin terkait Elisa di kolom komentarnya. Kita akhiri sesinya dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Alhamdulillah. Terima kasih ya untuk malam hari ini. Silakan dilanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat belajar dan nanti selesaikan tugasnya. Terima kasih. Salam sehat selalu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selamat malam ya. Makasih Mas Ugi untuk link Zoom-nya. Izin live